Nah, sebentar ini rumusnya dulu. Rumusnya aku tunjukin dulu. Kok rumusnya kok? Wah, ini rumusnya ya. Bisa lihat rumusnya? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Jadi ini rumusnya rumit, memang agak rumit. Tapi nanti kalau tahu cara mengerjakannya mudah. Jadi kalau apa bedanya korelasi Pearson dengan yang Spearman yang udah aku jelaskan ke kamu? Kalau korelasi Pearson ini datanya adalah data angka sebenarnya. Contohnya adalah skala interval. Contohnya ini ya, 1, 3, 5, 7, 9. Skalanya berapa itu? Skala itu selisih antara 1, 3, 3, 5, 7, 9. Sorry, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Berarti intervalnya berapa? Tolong jawab. Antara 1, 3 ada berapa intervalnya? Halo? 2, Pak. Lihat. Ya, bagus, bagus. Siapa yang menjawab ini? Rima. Namanya? Hah? Rima, Rima? Pak. Rima, Rima. Rima betul ya. Ya, betul ya. 2, namanya skala intervalnya 2 ya. Jadi 1 ke 3 intervalnya 2 kan, 3 ke 5 2. Pokoknya itu sama. Itu namanya bilangan tetap ya. Nah, lihat kamu rumusnya. Rumusnya adalah R. Kalau ini kurang ya, RXY harusnya ya. Ada XY, tapi karena ini mungkin ngetiknya lupa dulu asistenku. Sekarang kita lihat itu rumusnya ya. Yang bagian atas kamu lihat itu ada N. N kecil itu nanti jumlah data. Sigma udah kamu tahu ya jumlah. Jadi N sigma XY. Berarti nanti artinya adalah X dikalikan Y gitu ya. Sigma XY. Kemudian dikurangi sigma X, data X-nya ya, dikalikan sigma Y. Ya. Itu yang bagian atas. Yang bagian bawah, awas ada akarnya. Akarnya dari depan. Kemudian N sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi sigma X kuadratnya di luar. Dalam kurung ya. Beda itu ya. Antara yang depan, yang X kuadrat langsung sama X kuadratnya di luar, kurung itu beda ya. Nanti menghitungnya beda caranya. Yang ke sampingnya, Y-nya sama sebetulnya, cuma X-nya diganti Y. Jadi N kali sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi sigma Y kuadratnya di luar. Paham ya? Nah, kalau melihat rumusnya ini sulit gitu ya, tapi nanti kalau kamu udah aku ajari cara menjawabnya mudah. Kita lihat sekarang ya. Jadi angka-angka yang diperlukan nanti adalah X kali Y, kemudian total data X, sigma X kan, kemudian total data Y. Ini kan. Kemudian akar di sini adalah X kuadrat, berarti nanti data X-nya semua dijumlah kemudian dikuadratkan. Kemudian sigma X kuadratnya di luar berarti data X dikalikan data X totalnya ya. Nanti caranya nanti kita lihat di bawah setelah ini ya. Untuk yang Y-nya sama caranya, tinggal X-nya diganti Y. Nah, itu ya, ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Yang lainnya sama itu ya. Nah, ini aku rubah ya. Aku rubah. Kalau ini kan dalam konteks ABI, ini ada data. Jadi di sini Y-nya ini adalah laba gitu ya. Laba. Kemudian X-nya ini adalah misalnya dalam ilmumu apa? Yaitu kampanye atau apa namanya? Komunikasi melalui komunikasi bisnis maksudnya ya. Komunikasi bisnis melalui media sosial begitu ya. X-nya ya. X-nya yang ini ya, yang ini ya, yang ini. Kemudian Y-nya tadi adalah perusahaan itu jadi laba atau tidak begitu ya. Ini angkanya agak sulit karena pakai koma-koma. Jadi ini adalah datanya. Kalau kita lihat datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini udah ada N-nya. Untuk X-nya kita punya ini X-nya ini kan 5,61, 6,12, 5,84 dan seterusnya sampai 7,37.
Ini adalah apa tadi? Yaitu apa? Komunikasi bisnis ya melalui sosial media. Kemudian ini perusahaan mempunyai laba atau tidak? Penjualannya laku, kemudian laba ya. Y-nya ini. Ya. Nah, lihat kita sudah punya data X sama Y sama N. Berarti kita tinggal data yang kita perlukan, yang lain yaitu caranya begini, lihat. Kamu buat tabel seperti ini. Ini ya. Nah, kalau kamu lihat tadi di rumus di atas, kamu lihat rumus di atas. Rumus di atas aku udah ngomongkan, yang kita perlukan adalah ini. N udah ada 6. X kali Y, ya kan? Kemudian jumlah X-nya, jumlah Y-nya. Kemudian X dikuadratkan, Y dikuadratkan kan? Ini udah ada juga, nanti tinggal mengalikan dia dengan dia. Nah, sekarang kita buat kolomnya menjadi seperti ini. Ini dari 2 kita buat seperti ini, lihat ini caranya. Nah, ini ya. Jadi, kan tadi datanya begini kan, ini X, kita kan memerlukan X, sigma X. Ini sigma X sudah ada, ini ya, udah aku jumlah ini ya. Ketemunya berapa itu? Ada yang bisa baca? Ketemunya berapa? Ini udah aku besarkan. Sigma X berapa? Sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat dulu. Berapa ini? Baca coba. Halo? 215, Pak, 5. Ya, oke, ya bagus. Sigma X-nya berapa? 44,47 Pak. Ya, bagus. Nah, ini udah kan? Seperti tadi saya katakan, ini kamu tinggal membuat 3 kolom ke sini, yaitu untuk ini. Kita kan perlu Y kuadrat kan? Sigma Y udah ketemu nih ya. Sama sigma X udah ketemu. Y-nya kamu kuadratkan di sini. Ini. Tahu? Ya kan? Y kuadrat ini adalah angka ini. 2,81 dikalikan dengan 2,81. Ketemunya ini. Paham? 789,61. Paham ya? Coba yang kedua tolong. Berapa? Yang kedua ini. Dari mana angkanya? Dari Kok ketemunya? 30,2 dikali 30,2, Pak. Oke, bagus ya. Jawab ya. Jadi biar kamu tahu nanti. Karena ini untuk UTS-nya ini. Yang ketiga sekali lagi. Yang ketiga ini dari mana angkanya? 876,16. Dari 29,6 dikali 29,6 Pak. Oke, bagus ya. Nah, udah dan seterusnya sama ya. Sesudah itu kan kita perlu sigmanya dia. Tinggal ini kamu jumlah. Dari 789,61 ditambah 912 dan seterusnya sampai ke bawah. Ketemunya berapa ini? Tolong dibaca. Sigma Y kuadrat. 6649,25 Pak. Ya, oke. Ini Rima ya? Rima bukan? Putri Pak. Oh, Putri suaranya. Kok suaranya sama lagi? Yang lain ya, jangan terus yang lain juga menjawab. Kemudian lihat ini X kuadrat. X kuadrat angka ini 31,4721 dari mana? Dari ini. Lihat. 5,61 kali 5,61 sama dengan 31,4721. Angka ini dari mana ini? Yang ini berikutnya tolong dijawab. 6,12 dikali 6,12 Pak. Oke, bagus. Sekali lagi bawahnya. 5,84 dikali 5,84 dikali 5. Ya, oke, benar ya, bagus. Kamu tahu kan meskipun online karena udah aku ajari caranya jadi mudah kan. Ini terusnya sama ya. Kita perlunya sigmanya kan. Berarti kita total dari 31,4721 ditambah 37,4544 dan seterusnya. Ketemunya berapa ini? Sigma X kuadrat? 244,77. Iya, oke, bagus. Yang kolom yang terakhir adalah kita perlu sigma X kali Y. Berarti X kalikan Y. Berarti ini 157,641 angkanya dari ini. 28,1 dikalikan 5,61. Nah, angka yang berikutnya ini dari mana asalnya? Tolong dijawab. 30,2 dikali 6,12. Bagus. Berikutnya, satu lagi. 29,6 dikali 5,84. Ya, oke, bagus.
Kemudian kita perlu sigmanya kan, berarti kita total. Ketemunya berapa ini totalnya sigma XY? 1374,197 Pak. Ya oke bagus. Sudah ketemu angkanya semua. Kita yang belum punya cuma tinggal sigma X kuadratnya di luar. Nah sigma X kuadratnya di luar caranya adalah begini. Kalau kuadratnya di luar berarti ini ya. Sigma X kuadratnya di luar kan tadi, bukan dalam kurung. Berarti 44,47 dikalikan 44,47. Paham? Ngerti? Yang sigma X kuadratnya di luar, tahu? Caranya ngerti? Tahu nggak? Yang ini, lihat. Supaya kamu jangan bingung, kembali ke rumus dulu ya. Soalnya ini kamu nanti harus ngerjain untuk UTS ini. Yang ini lihat. Yang di rumus, lihat sebentar. Nah ini, yang ini ya. Lihat semua ya. Yang sigma X kuadratnya di luar kurung ya. Berarti sigma X kali sigma X kan? Paham? Paham? Ya, oke. Ya, bagus. Berarti itu tinggal kamu ini dikalikan dia dengan dia gitu ya. Berarti untuk sigma X kuadrat di luar adalah ini. Nanti sudah ada hitungannya ya. Ini dikalikan ini 44,47 kalikan 44,47. Untuk sigma Y kuadratnya di luar kurung berarti ini kan ya. 215,5 kali 215,5. Paham ya? Nah, sekarang masukkan ke rumus. Mudah kan kalau udah tahu caranya? Kalau lihat rumusnya panjang, tapi setelah tahu caranya kamu mudah. Nah, masukkan angkanya ke sini, tinggal dimasukkan ini ya. Nah, masukkan semua. Ini ya. N-nya 7, ya kan? Sigma XY-nya udah ketemu tadi 1374,197. Kemudian sigma X sudah ada tadi 44,47, sigma Y 215,5. Kemudian ini awas ini ada akarnya ya, jangan lupa. Ini N lagi kan, N sama dengan 7. Sigma X kuadratnya di dalam ini adalah 284,7701. Kemudian sigma X kuadratnya di luar kurung, ini berarti ini ya, kamu hitungnya nanti dulu 44,47 dikuadratkan. Kemudian ini 7 ya kan, kali 66949,25 dikurangi 215,5 kuadrat. Nah, perhatikan cara menghitungnya, supaya kamu tahu. Awas korelasi itu, kamu masih ingat kan? Ketemunya harus berapa? Di bawah angka berapa? Sama seperti yang kemarin, yang Spearman. Tidak boleh lebih dari berapa angkanya? Korelasi? Ah, bagus. Ini siapa yang menjawab? Anissa, Bapak. Oh, Anissa ya. Ya oke, bagus. Cuma satu yang ingat ya, yang lainnya nggak ingat ya? Yang lainnya ingat nggak? Kalau korelasi itu maksimal berapa? Coba yang lain, ada yang jawab? Satu, Pak. Satu lagi. Ya, oke, satu. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa, oke, bagus. Jadi lihat itu, kemudian kita cara menghitungnya, perhatikan. Kalau salah cara menghitungnya nanti hasilnya keliru. Jadi caranya yang pertama adalah atas di sini dulu ya. 7 kali 1374,197, angkanya berapa? Kemudian di sini ini kalikan dulu. Jangan dikurangi dulu ya, kalikan dulu 44,47 kali 215,5. Setelah ketemu ini, baru hasilnya untuk mengurangi ini. 7 kali 1374, ketemunya berapa? Dikurangi dari yang di sini ya. 44,47 kali 215,5. Paham ya? Ya. Caranya, kamu harus tahu caranya ya. Kemudian di bawah lihat. Lihat ini 7 kan? N, 7, sigma X kuadrat ketemunya 284,7701 dalam kurung ya. Dikurangi. Ini tadi ini ya, masih ini ya, belum ya. Ini adalah ketemunya ini ya, di bawahnya. Kemudian kamu jangan dulu, abaikan dulu ini tanda ini, kamu ke sini dulu. Yaitu 7 kali 6649,25, ketemunya 46544,75, yang ini dikuadratkan, 215,5 kuadrat menjadi 46,44,25. Nah, apa arti garis ini? Arti garis ini adalah dikalikan. Jadi hasil dari sini, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, kalau sudah ketemu kan, sudah ketemu hasilnya, kemudian dikalikan dengan hasil dari sini. Sigma Y, sigma N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadratnya di luar. Nah, ini lihat nih angkanya ini begini ya. Yang di atas ketemunya adalah
36,094. Kemudian yang di bawah adalah ini yang ini bagian ini ya, yang bagian X ketemunya adalah 15,8098, yang bagian Y ketemunya adalah 104,5. Mudah kan? Kalau sudah kemudian kamu kalikan. Ininya tetap, yang atas tetap, yang ini kamu kalikan. 15,8098 kali 104,5. Ketemunya adalah ini 1652,1241. Masih dalam akar ini ya. Kemudian kamu keluarkan akarnya. Ini aku lupa mengetiknya. Nanti kamu cari sendiri ya. Ini ada kelewatan. Ini aku potong kompas ya. Tapi kamu tahu kan ya? Tahu ya? Kamu nanti ini dikeluarkan akarnya tahu? Halo? Iya, Pak. Caranya tahu? Ya, caranya kamu ketik 1652,1241 akar gitu ya. Berapa ketemunya? Baru untuk setelah keluar dari akarnya baru untuk membagi hasil dari ini. 36,094 ketemunya adalah 0,88. Angka ini pasti benar, aku sudah menghitung dan aku tes pakai komputer juga ya, ketemunya sama. Nah, udah ya. Kalau ketemunya 0,88, kalau di ini 0,9 ya. Masih ingat mendekati 1 berarti artinya apa? Ada yang masih ingat korelasi itu berarti apa? Antara X dan Y. Korelasinya apa? Yang pertama? Lebih kuat. Sangat bukan kuat, lebih Pak. kuat dong. Nah, sangat kuat. Siapa itu yang menjawab? Hafiz, Pak. Sangat kuat. Ya, Hafiz, benar ya, benar. Sangat kuat mendekati 1. Tidak ada lebih ya, tolong. Jadi hanya lemah atau kuat, atau sangat lemah atau sangat kuat. Ini mendekati 1 berarti sangat kuat. Berarti kamu udah tahu ya, korelasi antara variabel apa tadi? Yang pertama, yaitu komunikasi bisnis dengan laba itu sangat kuat, yang pertama kan. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ini ketemunya adalah plus. Berarti korelasinya searah atau tidak searah? Searah, Pak. Ya, bagus. Searah artinya apa? Kalau X-nya tinggi, Y-nya? Halo? Kalau nilai X-nya tinggi, Y-nya maka apa? Dap. Y-nya juga tinggi, Pak. Ya, bagus. Dalam konteks ini coba, kalau dalam konteks ini kamu bahasakan gimana artinya? Ayo yang lain menjawab. Ini untuk UTS loh. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti nanti kamu nggak bisa ngerjakan. Halo, apa artinya? Kalau apa tadi? Komunikasinya di sosial media apa? Apa? Efektif, maka labanya apa? Halo? Halo? Labanya apa? Tolong dijawab. Halo? Labanya meningkat atau tinggi mungkin, Pak. Ya, benar. Kok hanya habis terus yang jawab ini. Yang lain mana ini? Yang lain mendengarkan tidak? Halo? Ya, oke. Dengarkan ya. Ini untuk UTS nanti soalnya. Oke, paham. Nah, yang berikutnya kamu udah tahu kan? Yang pertama tadi adalah tinggi, sangat tinggi. Kemudian yang kedua searah atau tidak. Kemudian yang ketiga ada signifikan atau tidak. Kalau signifikan atau tidak diuji hipotesis ya. Dengan rumus T, rumusnya sama dengan yang Spearman ya, sama yang sudah aku terangkan 2 minggu yang lalu. Nah, ini kita lihat ini ya. Dan ini kan korelasinya adalah sangat kuat karena mendekati 1 kan. Berarti searah karena ketemunya plus kan. Artinya jika variabel apa tadi yaitu komunikasinya gitu kan lewat Instagram tapi efektif, maka labanya tinggi gitu ya, gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah signifikan atau tidak. Kita harus uji hipotesis. Kita buat seperti ini. Ingat ya. H0-nya adalah tidak ada korelasi yang signifikan antara komunikasi di Instagram dengan laba, ya kan? H1-nya berarti ada kan? Kalau 0 tidak ada. Cara menghitung T-nya ini kamu udah tahu kan? Rumusnya sama. Tidak usah khawatir, rumusnya sama. Tabelnya juga sama ya. Tabelnya sama. Yang udah aku share waktu itu. Ya.
Kita buat begini, udah ya. Ini cara menghitungnya sama, nggak usah aku jelaskan ya. Karena itu udah 2 minggu yang lalu udah aku ajarkan. Sama kan rumusnya ini? Sama ya. Tinggal kamu masukkan angkanya. R-nya tadi 0,88 kan di sini ya kan. N-nya 7 ya kan. Dikurangi 2 ini rumus parameter tetap. Kemudian ini akarnya semua ya. Akarnya dari atas sampai bawah ya. Awas hati-hati. Akarnya dari atas ke bawah. Jadi dua-duanya diakarkan. Kemudian dibagi 1 dikurangi R kuadrat. Cara menghitungnya adalah seperti ini. 7 kurangi 2 dulu berapa. Kemudian jangan dikurangkan dulu, tapi 0,88 kamu kuadratkan dulu. Setelah kamu kuadratkan hasilnya untuk mengurangi. 1 dikurangi hasil ini ya. Ini aku potong kompas lagi ini, sorry ya. Jadi tidak saya uraikan lebih lanjut. Ini ketemunya 5 kan. Kemudian 1 dikurangi ini dikuadratkan. Ini sekitar 6, sekian kan. Ketemunya adalah, kemudian setelah itu keluarkan akarnya, kalikan 0,88. TO-nya sama dengan 4,306. Sudah, ini sama ini kriterianya ya, sama seperti waktu minggu lalu, yaitu jika T hitung atau TO lebih besar dari T tabel, maka A0 ditolak, A1 diterima. Jika TO-nya lebih kecil dari T tabel, maka A0 diterima, A1 ditolak. Kemudian kita lihat, kita buat, kita menghitung tabel, T tabelnya sebentar. T tabelnya, cara menghitungnya sama, caranya adalah pakai ini T tabelnya sebentar. Nah, ini pakai T tabel ya. Untuk T tabel, tingkat keyakinannya 95% atau 90% sama aja ya. Nanti kamu lihat di tabel yang aku share dulu ya. Kemudian DF-nya sama N-2, sama seperti yang waktu aku jelaskan. Kamu temukan angka titiknya di tabel 5 dengan 95%. Atau kalau tidak 95%, kamu cari yang 0,05. Lihat di atas, di bagian kolom ya. Di tabel yang sudah aku bagi waktu itu. Ketemunya adalah T tabelnya 2,571. Nah, sesudah itu kamu bandingkan dengan T hitung. Ya. T hitungnya kan begini kan, ketemunya 4,306. T tabelnya 2,571. Lebih besar mana? TO hitung dengan T tabel lebih besar mana? Jawab tolong. TO Pak, terhitung. Ya, oke, bagus. Kalau lebih besar dari T hitungnya, maka A0-nya ditolak, A1 diterima. Ini kamu harus hafal ya, semua rumus seperti ini dalam statistik. Yang berbeda cuma 2 rumus. Nanti aku ajarkan satu yang terakhir-terakhir. Dan itu tidak begitu penting. Itu hanya untuk bidang ilmu biologi, kimia gitu ya. Tidak begitu penting. Sekarang berarti artinya apa? Kita lihat di H1-nya ini kan, kalau A1 diterima, yaitu ini ya. Berarti ada korelasi yang signifikan antara variabel apa tadi, gaya komunikasi di cara berkomunikasi di Instagram dengan laba, begitu ya. Jadi kesimpulannya ada 3. Diulangi kesimpulannya apa? Yang pertama tadi, ayo tolong. Yang pertama apa tadi? Masih ingat kesimpulannya apa? Korelasi sangat kuat, Pak. Bagus. Yang kedua? Hubungan kedua variabel searah. Ya, yang ketiga sekarang ini apa? Variabel signifikan. Ya, signifikan. Jadi ideal seperti ini ya. Jadi hubungan adalah sangat kuat, searah, dan signifikan. Nah, ini kurang satu nih ya. Kurang lagi ketiknya ini. Dan signifikan ya. Nah, udah gitu ya, jelaskan, mudah kan? Ya. Nah, itulah ini nanti untuk anunya ya. Untuk apa namanya? Untuk UTS-nya ya. Sebentar aku bagi soalnya. Sudah paham ya? Ada pertanyaan tidak? Ini yang datang juga cuma 37 orang. Ya udah. Kalau tidak ada, ya sudah cukup sekian. Nanti dijawab sesuai dengan petunjuk di soal ya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak.